Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 117. Menumpas para penyergap. Pikiran Ling Huchong menjadi kacau. Ia merenungkan kembali percakapan guru dan ibu gurunya tadi sehingga lupa mengerahkan tenaga. Tiba-tiba arus hawa dingin datang merasuk melalui telapak tangan sehingga membuatnya menggigil. Seluruh badannya terasa kedinginan luar biasa sampai menusuk tulang. Lekas-lekas ia mengerahkan tenaga untuk menahan serangan hawa dingin tersebut. Karena tergesa-gesa, tiba-tiba saluran tenaga di bahu kiri terasa macet, terhalang, dan tidak bisa lancar. Ia menjadi gelisah dan berusaha mengerahkan tenaga lebih kuat. Ling Huchong mempelajari jurus penyedot bintang berdasarkan apa yang terukir pada dipan besi dahulu tanpa petunjuk seorang pembimbing, sehingga ada bagian-bagian penting yang sama sekali ia tidak mendapatkan penjelasan. Caranya belajar juga sekenanya. Kini, semakin ia mengerahkan tenaga, tubuhnya terasa semakin kaku dan macet. Mula-mula lengan kiri, menyusul iga kiri, pinggang kiri, dan menurun lagi hingga paha kiri juga terasa kaku. Dalam keadaan yang mengkhawatirkan itu ia bermaksud hendak berteriak minta tolong, namun mulutnya juga terasa kaku sulit dibuka sedikit pun. Pada saat itulah terdengar suara derap kaki kuda. Kembali tempat itu didatangi dua orang penunggang kuda. Terdengar salah seorang berkata, di sini banyak terdapat jejak kaki kuda yang berantakan. Sepertinya ayah dan ibu tadi berhenti di sini. Ling Huchong terkejut bercampur senang, karena suara itu adalah suara Yuling Shan. Ia berpikir, kenapa adik kecil juga datang ke sini? Lalu terdengar seorang lagi berkata, kaki guru terluka. Kita jangan berlama-lama di sini. Lekas kita menyusul beliau dengan mengikuti jejak-jejak kuda ini. Suara ini jelas suara Lin Pingxi. Ling Huchong merenung, tentu saja mereka berdua juga ikut datang ke biara Shaolin. Dan sekarang mereka tentu kembali ke Gunung Huashan dengan menyusuri jalan setapak ini, mengikuti jejak kaki kuda guru dan ibu guru. Tiba-tiba Yuling Shan berseru, Lin kecil, coba lihat ke sini. Bagus sekali keempat boneka salju ini. Satu sama lain saling bergandeng tangan. Di sekitar sini rasanya tidak ada penduduk. Kenapa ada yang membuat boneka salju di sini? Tanya Lin Pingxi heran. Bagaimana kalau kita menyusun dua boneka salju lagi? Ajak Yuling Shan dengan tertawa. Boleh, kita buat satu laki-laki dan satu perempuan. Keduanya juga bergandeng tangan, sahut Lin Pingxi. Segera Yuling Shan melompat turun dari kudanya, lalu mulai mengeruk salju dan menimbunnya. Tapi Lin Pingxi lantas berkata, lebih baik kita menyusul guru dan ibu guru saja. Nanti kalau sudah bertemu beliau berdua, barulah kita membuat boneka salju. Kau selalu merusak kesenangan orang, sahut Yuling Shan. Meskipun kaki ayah terluka, tapi kalau menunggang kuda tidak kelihatan. Apalagi ada ibu yang mendampingi, kenapa kau khawatir mereka diganggu orang? Dulu sewaktu mereka berdua malang melintang di dunia persilatan, kau sendiri bahkan belum lahir. Tapi sebelum kita bertemu guru dan ibu guru, rasanya tidak tentram bila bermain-main di sini, kata Lin Pingxi. Baiklah, aku menurut padamu. Tapi sesudah bertemu ayah dan ibu nanti, kau harus menemaniku membuat dua boneka salju yang cantik. Tentu saja, sahut Pingxi. Diam-diam Ling Huchong memuji ketulusan hati Lin Pingxi yang menjawab dengan kata-kata lugas itu. Ia berpikir, andai saja adik kecil mengajakku, pasti aku akan menjawab, baiklah, akan kita buat boneka salju secantik dirimu. Atau bahkan, mana mungkin bisa membuat boneka salju yang lebih cantik darimu. Tapi adik Lin cuma menjawab, tentu saja. Adik Lin memang polos dan tenang, tidak seperti diriku yang suka bicara seenaknya. Andai saja adik kecil mengajakku membuat boneka salju, pasti aku akan langsung setuju. Meskipun terjadi masalah sebesar gunung juga tidak akan kuhiraukan. Anehnya, adik kecil sangat menurut pada adik Lin, meski dalam hati punya keinginan lain. Mungkinkah adik kecil juga bisa menurut padaku tanpa membantah? Hei, adik Lin sudah sembuh. Entah siapa yang telah melukainya, yang jelas adik kecil telah menuduh diriku. Ling Huchong mengosongkan pikiran demi untuk mendengarkan percakapan Yuling Shan dan Lin Pingxi, sehingga melupakan keadaan tubuhnya yang kaku. Tak disangka, yang demikian itu justru cocok dengan prinsip dasar jurus penyedot bintang yang mengharuskan pikiran tenang, tidak gelisah,
Jangan berpikir apa-apa, jangan merasakan apa-apa. Lambat laun rasa kaku pada tubuhnya menjadi berkurang. Tiba-tiba terdengar Yulingsan berseru, baiklah, kita tidak jadi membuat boneka salju. Tapi aku mau menulis beberapa huruf pada boneka salju ini. Usai berkata ia lantas melolos pedangnya. Kembali Ling Huchong terkejut khawatir, kalau dia menulis serabutan pada tubuh kami, ini sungguh berbahaya. Sebelum sempat berpikir lagi, mendadak terdengar suara pedang menggores berulang-ulang. Sepertinya Yulingsan telah mengukir beberapa kata pada salju tebal yang melapisi tubuh Xiang Wentian. Ujung pedangnya terus menggeser ke samping dan akhirnya sampai pada tubuh Ling Huchong. Untung ukirannya tidak terlalu dalam sehingga tidak sampai menembus dan melukai kulit mereka berempat. Tulisan apa yang ia ukir pada tubuh kami, pikir Ling Huchong dalam hati. Coba kau tulis juga beberapa kata, pinta Yulingsan lembut. Baik, jawab Lin Pingzi. Ia sambut pedang gadis itu, lalu ikut mengukir beberapa huruf pada keempat boneka salju. Ia pun mengukir pula dari kanan ke kiri, mulai dari tubuh Xiang Wentian dan berakhir pada tubuh Ling Huchong. Ling Huchong bertambah penasaran, tulisan apa lagi yang diukir adik Lin? Kemudian terdengar suara Yulingsan berkata, betul, kita berdua harus seperti itu. Keduanya lantas terdiam sampai agak lama. Tentu saja Ling Huchong semakin heran, harus seperti apa? Nanti bila mereka sudah pergi dan racun dingin dalam tubuh ketua Ren sudah bersih baru aku meronta keluar dari timbunan salju ini untuk melihat tulisan apa yang mereka ukir tadi. Tapi, kalau aku bergerak tentu timbunan salju ini akan rontok dan tulisan yang mereka ukir ikut hancur. Lebih-lebih kalau kami berempat bergerak bersama-sama, tentu satu huruf pun tidak bisa diketahui lagi. Sejenak kemudian Ling Huchong kembali mendengar suara derap kaki kuda dari jauh. Rupanya Lin Pingzi dan Yulingsan masih belum mendengarnya. Ling Huchong dapat memperkirakan jumlah kuda yang datang itu ada belasan ekor, dan pasti itu murid-murid perguruan Huashan lainnya yang datang menyusul. Makin lama suara kuda-kuda itu makin mendekat. Tapi Lin Pingzi dan Yulingsan agaknya masih belum merasakannya. Ling Huchong mendengar belasan penunggang kuda itu datang dari arah timur laut. Pada jarak 1-2 li mereka lantas berpencar. Ada sebagian yang menuju ke arah barat, kemudian membelok dan sama-sama menuju ke arah semula. Mereka berniat mengepung adik Lin dan adik kecil. Pasti mereka orang-orang jahat, pikir Ling Huchong. Mendadak terdengar Yulingsan berseru, hei, ada orang datang. Menyusul kemudian terdengar suara dua anak panah melesat, diikuti dengan suara kuda meringkik pilu, kemudian roboh di tanah. Dalam hati Ling Huchong menduga ilmu silat para pendatang itu tidak lemah. Tujuan mereka juga tidak baik. Dari jauh lebih dulu mereka memanah mati kuda-kuda Lin Pingzi dan Yulingsan agar keduanya tidak bisa lari jauh. Sejenak kemudian belasan orang itu sudah mendekat sambil bergelak tawa. Yulingsan berseru khawatir sambil mundur selangkah. Lalu terdengar seseorang di antara para pendatang itu bertanya, hehe, ada dua orang adik cilik di sini. Kalian ini murid siapa dan dari perguruan mana? Lin Pingzi menjawab dengan suara lantang, aku murid perguruan Huashan, namaku Lin Pingzi. Kakakku ini bermargayu. Selamanya kita tidak saling kenal, tapi mengapa kalian membunuh kuda-kuda kami tanpa sebab? Murid perguruan Huashan, orang itu menegas dengan tertawa. Jadi guru kalian adalah Tuan Yu, si pedang budiman yang kalah bertanding melawan muridnya sendiri? Mendengar itu Ling Huchong merenung sedih. Aku bertanding melawan guru baru kemarin, tapi beritanya sudah menyebar ke seluruh dunia persilatan. Ini mengerikan. Sungguh dosa besar. Terdengar Lin Pingzi menjawab, kelakuan Ling Huchong tidak baik. Berkali-kali dia melanggar peraturan. Sudah setahun yang lalu dia dipecat dari perguruan Huashan. Ucapannya ini bermaksud mengatakan bahwa kekalahan sang guru di tangan Ling Huchong merupakan kekalahan melawan orang luar, bukan pertarungan antara guru dan murid lagi. Hei, gadis cilik ini bermargayu. Ada hubungan apa dengan Tuan Besar Yu? Tanya orang itu lagi. Peduli apa denganku? Damprat Yulingsan gusar. Kau telah memanah mati kudaku, sekarang kau harus ganti. Wah, melihat galaknya, kemungkinan besar dia seorang Gundik Yu Bukun, kata orang itu sambil cengar-cengir. Serentak belasan orang kawannya ikut tertawa bergemuruh. Mendengar kata-kata yang tidak senonoh itu, Ling Huchong berpikir, ucapan orang-orang ini sangat kasar, pasti bukan dari aliran lurus.
Aku khawatir mereka akan mencelakai adik kecil. Sementara itu Lin Pingxi berkata, Tuan-tuan adalah tokoh sepuh di dunia persilatan, kenapa bicara sekotor itu? Asal tahu saja, kakak seperguruanku ini adalah putri kesayangan guruku. Oh, kiranya Putri Yubukun, haha, sama sekali tidak cocok dengan kenyataan, ujar orang tadi sambil tertawa. Seorang temannya lantas bertanya, kakak Lu, kenapa kau bilang tidak cocok dengan kenyataan? Pernah ku dengar orang bercerita, katanya Putri Yubukun sangat cantik, terhitung nona paling ayu di antara angkatan muda zaman sekarang. Tapi nyatanya, cuma begini saja, sahut si Margalu tadi. Wajah gadis cilik ini memang biasa saja, tapi kulitnya putih dan halus. Kalau ditelanjangi mungkin boleh juga. Hahaha. Serentak mereka tertawa bergemuruh dengan pikiran kotor. Yu Lingshan dan Lin Pingxi, serta Ling Huchong gusar mendengar ucapan-ucapan tidak sopan itu. Lin Pingxi lantas mencabut pedangnya dan berkata, jika kalian mengeluarkan kata-kata tidak senonoh lagi, biarpun mati akan kulayani. Tiba-tiba seseorang berseru, hei, coba kalian lihat, dua sejoli cabul ini telah menulis apa di atas orang-orangan salju ini. Lin Pingxi semakin tidak tahan lagi. Pedangnya lantas menusuk ke arah gerombolan itu. Maka terdengarlah suara ramai orang bertempur. Seorang musuh telah melompat turun dari kudanya untuk melayani Lin Pingxi. Yu Lingshan juga ikut menerjang maju. Beberapa laki-laki lantas berseru, biar aku yang melayani gadis cilik ini. Jangan ribut, jangan berebut, semuanya akan mendapat giliran, ujar seorang tua dengan tertawa. Ling Huchong mendengar suara beradunya senjata. Kiranya Yu Lingshan juga telah bertempur melawan musuh. Mendadak seorang laki-laki menjerit gusar menahan sakit, sepertinya ia terluka oleh pedang Yu Lingshan. Seorang laki-laki lainnya lantas berkata, ganas juga gadis ini. Saudara Si, akan kubalaskan sakit hatimu. Di tengah suara nyaring beradunya senjata terdengar Yu Lingshan berseru, awas. Lalu terdengar suara pedang berbenturan sangat keras disusul oleh suara tertahan Lin Pingxi. Lin kecil, seru Yu Lingshan pula. Sepertinya Lin Pingxi telah terluka. Ayo kita bantai bocah ini, seru seseorang. Jangan bunuh dia. Tangkap saja hidup-hidup, seru pemimpin gerombolan. Kalau anak dan menantu Yu Bukun sudah kita bekuk, mana mungkin si pedang banci bermarga Yu itu takkan tunduk kepada kita. Ling Huchong mencoba mendengar lagi dengan lebih cermat. Terdengar suara sambaran senjata menderu di udara, agaknya Yu Lingshan memutar pedangnya dengan kencang. Mendadak terdengar suara, terang, lalu suara, plak, sekali lagi. Seorang laki-laki lantas mencaci maki, kurang ajar kau, gundik cilik. Mendadak Ling Huchong merasa badannya disandari seseorang, lalu terdengar suara napas Yu Lingshan tersengal-sengal. Ternyata gadis itu sedang bersandar pada tubuh boneka salju jelmaannya. Setelah terdengar suara senjata beradu lagi beberapa kali, seorang laki-laki di antaranya lantas berseru gembira, mana mungkin kau tidak bisa kubekuk? Terdengar Yu Lingshan berseru khawatir, lalu tidak terdengar lagi suara beradunya senjata. Sebaliknya, orang-orang itu saling bergelak tawa. Ling Huchong merasa Yu Lingshan yang sedang bersandar pada tubuhnya itu sedang diseret dengan paksa. Terdengar gadis itu berteriak, lepaskan aku, lepaskan. Seseorang di antaranya berkata dengan tertawa, Saudara Min, tadi kau bilang dia berkulit putih mulus. Aku tidak percaya. Mari kita telanjangi saja, dan coba lihat dugaanmu betul atau tidak. Semua orang lantas bersorak gembira. Lin Pingxi memaki dengan gusar, kawanan bangsat, mendadak ia ditendang satu kali, disusul kemudian terdengar suara kain robek. Ling Huchong tidak tahan lagi mendengar adik kecilnya hendak dilecehkan. Tanpa menghiraukan keadaan Ren Wuxing, segera ia melepaskan tangan Ren Yingying yang dipegangnya, lantas kemudian melompat keluar menghancurkan timbunan salju yang menutupi sekujur tubuhnya. Tangan kanan dipakai mencabut pedang, sedangkan tangan kiri berusaha mengusap salju yang masih menutupi matanya. Tak disangka tangan kirinya ternyata sukar bergerak. Di tengah suara terkejut gerombolan itu, Ling Huchong sempat menggunakan pangkal lengan kanan untuk mengusap mukanya. Pandangannya menjadi terang, pedang pun menusuk ke depan. Dalam sekaligus 3 orang musuh roboh di tangannya. Segera Ling Huchong memutar tubuh. 2 kali ayunan pedangnya kembali membinasakan 2 orang musuh. Dilihatnya seorang laki-laki sedang menelikung kedua tangan Yu Lingshan ke belakang, seorang lagi dengan golok terhunus siap melawannya.
Ia pun menerjang maju. Pedangnya menusuk iga laki-laki bergolok itu hingga tembus. Sekali depak ia singkirkan mayat lawan sambil mencabut pedang dari mayat tersebut. Sementara itu terdengar suara dua orang hendak menyergapnya dari belakang. Tanpa menoleh pedangnya menusuk jantung kedua orang itu. Kontan mereka pun jatuh terkapar. Tanpa berhenti ia terus menubruk maju. Pedang berkelebat, dan selanjutnya tenggorokan orang yang menelikung tangan Yuling San tersebut tertembus seketika. Cengkeraman orang itu pada lengan Yuling San menjadi kendur dan ia pun terkapar di atas pundak si nona. Darah segar tampak membanjir keluar dari lehernya, membuat tubuh Yuling San basah kuyup oleh darah. Sekaligus Ling Huchong telah membunuh 9 orang dalam sekejap mata. Sisanya masih 8 orang menjadi sangat ketakutan. Mendadak pemimpin gerombolan itu berteriak dan mendahului maju sambil memutar senjatanya yang berbentuk perisai ke atas kepala Ling Huchong. Namun dengan kecepatan luar biasa Ling Huchong mendahului menusuk sehingga pedangnya tepat menembus mata kiri orang itu sampai ke belakang. Kontan orang itu menjerit dan roboh terguling. Tidak berhenti sampai di situ, Ling Huchong kembali menebas dan menusuk berulang-ulang. 3 orang lawan kembali terbunuh. Masih sisa 4 orang yang ketakutan setengah mati. Mereka menjerit dan lari berpencar. Kalian berani kurang ajar pada adik kecilku, satu pun tidak boleh diampuni, seru Ling Huchong sambil memburu maju. Dengan menggerakkan pedang 2 kali, 2 orang musuh pun tertembus punggungnya sampai ke dada. Karena kaki mereka sudah terlanjur berlari sekencang-kencangnya, dalam keadaan sekarat pun mereka tetap berlari sampai akhirnya jatuh tersungkur di atas salju. Tinggal 2 orang lagi yang berlari ke 2 arah berbeda. Ling Huchong melemparkan pedangnya sekuat tenaga, dan secepat kilat menembus punggung orang yang sedang berlari ke arah timur sehingga terpantek di atas tanah. Ling Huchong kemudian mengejar orang terakhir yang berlari ke arah barat. Kira-kira puluhan meter jauhnya orang itu pun sudah tersusul olehnya. Jarinya bergerak menotok punggung orang itu. Namun karena ilmu silat tangan kosongnya biasa-biasa saja, orang yang dikejarnya itu hanya merasa kesakitan namun tidak sampai terluka. Tak disangka orang itu berubah menjadi nekat. Mendadak ia memutar tubuh dan mengayunkan goloknya. Baru sekarang Ling Huchong sadar bahwa dirinya sudah tidak bersenjata lagi. Mau tidak mau hatinya merasa cemas dan segera melompat mundur. Orang itu mendesak maju dan terus menebaskan goloknya. Ling Huchong melihat pada serangan tersebut terdapat celah kelemahan yang sangat lebar. Ia bermaksud menggunakan tangan kiri sebagai pedang, namun terasa sulit untuk digerakkan. Di lain pihak, golok lawan telah menebas ke arah mukanya. Terpaksa Ling Huchong melompat mundur. Orang itu semakin nekat dan mengayunkan goloknya dengan gencar. Tanpa senjata di tangan, Ling Huchong tidak berani gegabah. Terpaksa ia memutar balik dan berlari ke tempat semula. Terlihat olehnya Yuling San memungut pedang di tanah dan berseru, "Kakak pertama, pakailah ini." Yuling San melemparkan pedang itu dan segera ditangkap oleh Ling Huchong yang kemudian memutar balik sambil bergelak tawa. Saat itu lawannya sudah mengangkat golok hendak mencincang, namun wajahnya berubah ngeri ketakutan melihat pedang Ling Huchong yang berkelebat. Ia pun terpaku ketakutan. Perlahan-lahan Ling Huchong melangkah maju. Laki-laki itu semakin gemetar. Memegang senjata saja tidak kuat lagi. Goloknya pun jatuh ke tanah. Tanpa terasa ia berlutut di hadapan Ling Huchong. "Aku tidak akan mengampunimu," kata Ling Huchong sambil menyodorkan ujung pedangnya ke leher orang itu. Tiba-tiba pikirannya tergerak. Perlahan ia bertanya dengan suara parau, "Tulisan apa yang terdapat pada orang-orangan salju tadi?" Dengan suara gemetar orang itu menjawab, "Tulisan tadi berbunyi, sampai laut kering dan gunung runtuh, cinta kita, tetap teguh." Dengan suara datar Ling Huchong berkata, sampai laut kering dan gunung runtuh, cinta kita tetap teguh." Hatinya bergejolak, tangan pun gemetar. Tak kuasa menahan perasaan, ia pun mendorong pedangnya hingga menembus leher musuhnya yang terakhir itu. Sewaktu berpaling kembali, dilihatnya Yuling San sedang memapah Lin Pingsi. Tubuh dan wajah kedua muda-mudi itu sama-sama bermandikan darah. Setelah berdiri, Lin Pingsi lantas memberi hormat. "Terima kasih banyak atas pertolongan pendekar Ling Hu." "Tidak masalah," sahut Ling Huchong. "Apa lukamu parah?" "Tidak apa-apa," jawab Lin Pingsi. "Guru dan ibu guru menuju ke sana," kata Ling Huchong sambil menunjuk bekas-bekas tapak kuda.
Sementara itu Yulingsan telah menuntun 2 ekor kuda milik gerombolan tadi. Ia mendahului naik ke atas kuda dan berkata, "Mari kita menyusul ayah dan ibu." Dengan susah payah Lin Pingxi menaiki kudanya. Ketika Yulingsan lewat di samping Ling Huchong, tiba-tiba ia menahan kudanya dan memandang sejenak. Perlahan Ling Huchong mengangkat kepalanya, melihat si nona menatap, dan ia pun balas memandang. Terima kasih. Kakak. Yulingsan tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Segera ia berpaling kembali dan melarikan kudanya menuju ke arah barat laut menyusul Yu Bukun dan Ning Songze. Ling Huchong termangu-mangu melepas kepergian Lin Pingxi dan Yulingsan. Sampai bayangan mereka berdua menghilang di balik hutan barulah ia menoleh ke arah Ren Wuxing bertiga. Ternyata ketiganya sudah membersihkan salju yang menempel pada badan masing-masing dan memandang tajam ke arahnya. Dengan gembira Ling Huchong berseru, "Hei, Ketua Ren, apakah aku menyusahkanmu?" "Kau memang tidak menyusahkanku, tapi dirimu sendiri yang sedang bermasalah." "Bagaimana lengan kirimu?" sahut Ren Wuxing. "Untuk sementara terasa kaku. Sepertinya jalan darahku kurang lancar sehingga tangan ini tidak mau digerakkan," kata Ling Huchong. "Urusan ini agak sulit, biarlah kita mencari jalan keluarnya nanti," ujar Ren Wuxing. "Baru saja kau telah menyelamatkan Putri Yu Bukun, anggap saja kau telah membalas budi baik perguruanmu. Untuk selanjutnya kau tidak perlu merasa berhutang budi lagi." Adik Siang, mengapa si tua lu makin lama makin tidak senonoh? Sampai-sampai perbuatan kotor begini juga dilakukannya." Dari nadanya dapat kuduga mereka ingin membekuk kedua muda-mudi itu untuk dibawa ke tebing kayu hitam, jawab Siang Wentian. "Apa mungkin mereka melaksanakan perintah Dongfang Bubai? Ada urusan apa lagi dia dengan si munafik Yu Bukun?" ujar Ren Wuxing. Ling Huchong menyela, "Apakah orang-orang ini anak buah Dongfang Bubai?" "Anak buahku," sahut Ren Wuxing. Ling Huchong mengangguk paham. Ren Yingying ikut membuka suara, "Ayah, bagaimana dengan lengannya?" "Jangan khawatir, anak manis," sahut Ren Wuxing. "Menantuku yang baik telah membantu mertua memusnahkan racun dingin, sudah tentu si bapak mertua akan berusaha menyembuhkan lengannya." Usai berkata ia tertawa terbahak-bahak, dan menatap tajam ke arah Ling Huchong yang terlihat rikuh. "Jangan bicara begitu, ayah," sahut Ren Yingying. "Kakak Chong dibesarkan bersama-sama dengan Nona Yu. Mereka saling menyayangi sejak kecil. Apa ayah tidak melihat bagaimana sikap kakak Chong terhadap Nona Yu tadi? Manusia macam apa si munafik Yu Bukun itu? Mana bisa anak perempuannya dibandingkan dengan putriku," ujar Ren Wuxing sambil tertawa. "Lagi pula si Nona Yu itu sudah punya tambatan hati. Perempuan yang hatinya gampang berubah seperti dia mana bisa dipercaya. Selanjutnya Chong Er tentu akan melupakan gadis itu. Kejadian masa kecil mana bisa dijadikan patokan?" Ren Yingying menjawab lirih, "Demi diriku kakak Chong telah membuat onar di biara Shaolin yang termasyhur di seluruh dunia. Demi diriku dia tidak mau kembali ke perguruan Huashan. Kedua hal ini sudah cukup membuat hatiku senang dan puas. Tentang urusan lain tidak perlu diungkit-ungkit lagi." Ren Wuxing hafal sifat putrinya yang angkuh dan tinggi hati. Jika Ling Huchong tidak mengajukan lamaran, maka putrinya juga tidak mau memaksa. Lagi pula urusan perjodohan dapat diatur belakangan. Maka dengan bergelak tawa ia pun berkata, "Bagus, bagus. Memang urusan maha penting yang menyangkut kebahagiaan seumur hidupmu bisa dibicarakan nanti. Chong Er, akan kuajari dirimu cara melancarkan urat nadi di bagian lengan kirimu yang macet itu." Lalu ia menarik Ling Huchong ke pinggir dan mengajarkan rumus bagaimana cara mengerahkan tenaga dan melancarkan aliran darah. Setelah mengulangi sekali lagi, ia kemudian meminta Ling Huchong menghafalkannya. Setelah Ling Huchong benar-benar hafal, orang tua itu lalu berkata, "Kau telah membantuku memusnahkan racun dingin, sekarang aku mengajarimu cara melancarkan aliran darah. Kita masing-masing tidak saling berhutang budi lagi. Untuk menyembuhkan seluruh lenganmu yang kaku itu diperlukan waktu 7 hari. Harus bersabar, tidak boleh terburu nafsu." "Baik," jawab Ling Huchong. Ren Wuxing lalu melambaikan tangan ke arah Siang Wentian dan Ren Yingying. Setelah mereka berkumpul semua, ia berkata, "Chong Er, ketika di Wisma Meizuang tempo hari aku pernah mengajakmu masuk sekte matahari dan bulan. Waktu itu dengan tegas kau menolaknya. Sekarang keadaan sudah berubah. Aku mengulangi lagi pertanyaan lama.
Kali ini tentu kau takkan menolaknya, bukan? Selagi Ling Huchong masih bimbang dan belum menjawab, Ren Wuxing menyambung lagi. Kau telah mempelajari jurus penyedot bintang, kelak tentu akan banyak mendatangkan kesusahan. Bila bermacam-macam hawa murni yang berlainan dalam tubuhmu itu bergejolak, maka tak terkatakan derita yang akan kau rasakan. Apa yang kukatakan takkan kutarik kembali. Kalau kau tidak masuk aliran kami, biarpun Yinging menjadi istrimu, aku tetap tidak mau mengajarkan cara memusnahkan tenaga-tenaga liar di dalam tubuhmu itu. Meskipun seumur hidup putriku akan marah kepadaku, aku takkan berubah pikiran. Sekarang masih ada urusan maha penting yaitu membalas perbuatan Dongfang Bubai. Apakah kau akan ikut pergi bersama kami? Mohon maaf, Ketua Ren. Selama hidup aku sudah pasti tidak akan masuk sekte matahari dan bulan, sahut Ling Huchong dengan mantap dan tegas. Seketika raut muka Ren Wuxing bertiga berubah. Xiang Wentian bertanya, apa sebabnya? Apakah kau memandang rendah sekte matahari dan bulan kami? Di dalam sekte matahari dan bulan penuh orang-orang macam begini. Meskipun aku hina dan rendah, tapi aku malu berkumpul dengan mereka, sahut Ling Huchong sambil menunjuk belasan mayat yang menggeletak di tanah. Lagi pula aku sudah berjanji kepada Biksuni Dingxian untuk menjabat sebagai ketua perguruan Henshan. Ren Wuxing, Ren Yinging, dan Xiang Wentian langsung terheran-heran begitu mendengar ucapan tersebut. Bahwa Ling Huchong menolak masuk aliran mereka bukanlah hal yang mengherankan. Namun kalimat yang terakhir benar-benar di luar dugaan, sampai-sampai mereka tidak percaya pada telinga masing-masing. Sambil menunjuk muka Ling Huchong, tiba-tiba Ren Wuxing terbahak-bahak geli. Sejenak kemudian baru ia berkata, kau ingin menjadi biksuni? Kau mau menjadi ketua para biksuni? Bukan menjadi biksuni, hanya menjadi ketua perguruan Henshan saja, sahut Ling Huchong. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Biksuni Dingxian telah meminta dengan sangat kepadaku. Apabila aku tidak menyanggupinya, beliau mengaku akan mati penasaran. Apalagi kematian Biksuni Dingxian adalah karena diriku. Aku juga sadar peristiwa ini pasti akan menggemparkan. Tapi aku tidak bisa menolak permintaannya. Ren Wuxing masih saja tertawa geli terbahak-bahak. Biksuni Dingxian juga meninggal karena aku, kata Ren Yinging dengan memandang tajam kepada ayahnya. Ling Huchong menoleh ke arah gadis itu dengan hati penuh rasa terima kasih. Perlahan-lahan Ren Wuxing berhenti tertawa, lalu berkata, jadi kalau orang lain meminta sesuatu padamu, kau merasa harus mengerjakannya dengan patuh, begitu? Benar, sahut Ling Huchong. Apalagi kematian Biksuni Dingxian lantaran memenuhi janjinya padaku. Bagus, kata Ren Wuxing. Aku adalah si tua aneh dan kau si kecil aneh. Kalau tidak berbuat sesuatu yang menggemparkan, mana bisa menjadi tokoh pengguncang langit dan bumi? Baiklah, kau pergi saja menjadi ketua kaum biksuni itu. Sekarang juga apa kau akan berangkat ke Gunung Henshan? Tidak, aku akan pergi ke biara Shaolin dulu, jawab Ling Huchong. Ren Wuxing agak heran, tapi kemudian memahami maksudnya, ya. Tentu saja kau ingin mengusung kedua jenazah biksuni tua itu kembali ke Henshan, bukan? Lalu ia menoleh kepada Ren Yinging dan bertanya, apakah kau akan ikut Chong Er pergi ke biara Shaolin? Tidak, aku akan ikut ayah, jawab Ren Yinging. Betul, mana mungkin kau juga pergi ke Gunung Henshan? Bisa-bisa kau ikut menjadi biksuni di sana, ujar Ren Wuxing sambil bergelak tawa, namun suara tawanya bernada getir. Ling Huchong lantas memberi hormat dan berkata, Ketua Ren, Kakak Xiang, Yinging, sampai berjumpa lagi. Ia kemudian memutar tubuh dan melangkah pergi. Baru belasan langkah tiba-tiba ia berpaling dan bertanya, Ketua Ren, kapan kalian pergi ke tebing kayu hitam? Ini urusan rumah tangga aliran kami, orang luar tidak perlu ikut campur, sahut Ren Wuxing. Ia tahu Ling Huchong bermaksud membantu menghadapi Dongfang Bubai bila tiba waktunya kelak. Namun dengan tegas ia menolak maksud permuda itu. Ling Huchong menganggukkan kepala, lalu memungut sebilah pedang yang berserakan di atas salju. Pedang itu digantungkannya di pinggang, lalu melangkah pergi. Menjelang senja, ia pun tiba di biara Shaolin. Ia menyampaikan maksud kedatangannya kepada biksu penerima tamu dan memohon diizinkan mengusung jenazah Biksuni Dingxian dan Biksuni Dingi pulang ke Gunung Henshan.
Biksu penerima tamu itu segera melapor ke dalam, dan kemudian kembali lagi dengan berkata, menurut kepala biara, jenazah kedua biksuni sudah diperabukan dan sekarang sedang dilakukan doa bersama untuk arwah beliau berdua oleh segenap penghuni biara ini. Tentang abu jenazah kedua biksuni selekasnya akan kami antar ke Gunung Henshan. Ling Huchong kemudian berjalan memasuki ruang sembahyang. Ia membungkuk hormat di hadapan altar kedua biksuni beberapa kali. Dalam hati ia berkata, selama aku masih hidup, aku akan menjaga perguruan Henshan dengan sepenuh hati dan segenap kekuatanku, serta tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan biksuni kepadaku. Setelah itu ia melangkah keluar tanpa meminta bertemu Mahabiksu Fang Zheng terlebih dahulu. Kepada biksu penerima tamu ia pun mohon pamit kemudian bergegas pergi menuruni Gunung Shaoxi. Sesampainya di kaki gunung, salju masih belum juga reda. Malam itu ia menginap di rumah seorang petani. Esoknya ia melanjutkan perjalanan menuju ke arah utara. Di sebuah kota kecil dibelinya seekor kuda sebagai kendaraan. Karena lengan kiri masih terasa kaku, maka perjalanannya pun agak terganggu. Setiap hari ia hanya menempuh jarak 7-80 li saja lantas mencari tempat penginapan. Di setiap peristirahatan ia menerapkan rumus yang diajarkan Ren Wuxing untuk melancarkan aliran darah. Setelah 7 hari lengan kirinya itu sudah bisa digerakkan dengan leluasa. Beberapa hari kemudian, pada suatu siang Ling Huchong mampir di sebuah rumah makan untuk minum arak. Saat itu sudah dekat tahun baru, suasana tampak ramai. Orang-orang berlalu lalang belanja untuk persiapan perayaan tahun baru. Sambil minum arak sendirian di loteng, Ling Huchong terkenang pada masa lampau, di Gunung Huashan menjelang tahun baru, ibu guru menyuruh kami untuk bersih-bersih, menggiling tepung untuk membuat kue, juga menyiapkan amplop merah. Semuanya dalam suasana riang gembira. Adik kecil membuat banyak guntingan pula untuk menghias dinding. Tapi tahun ini, aku harus merayakannya sendirian ditemani arak ini. Selagi hatinya bersedih mengenang masa lalu, tiba-tiba terdengar suara tangga berbunyi, seperti ada orang banyak sedang naik ke atas. Terdengar salah seorang dari mereka berkata, halus sekali, mari kita minum dulu di sini. Seandainya tidak haus juga boleh minum, bukan, ujar yang lain. Haus dan minum saling berkaitan. Kenapa harus dipisah-pisah, sahut seorang lagi. Minum arak ya minum arak, haus ya haus. Kenapa harus dikait-kaitkan, sahut yang lain tak mau kalah. Semakin banyak minum arak malah semakin haus. Keduanya bukan hanya tidak bisa dikait-kaitkan, tapi juga sangat berlawanan, sambung yang lainnya. Mendengar percakapan yang bertele-tele itu Ling Huchong segera tahu siapa yang datang. Dengan cepat ia berseru, 6 saudara Persik, lekas kemari, minum bersama aku. Serentak terdengarlah suara berisik. 6 dewa lembah Persik telah melompat ke atas bersama-sama dan mengelilingi Ling Huchong. Ada yang memegang tangannya, ada yang memegang bahunya, ada pula yang memegang bajunya. Beramai-ramai mereka berteriak, aku yang temukan dia. Aku yang pegang dia paling dulu. Aku yang temukan dia. Suaraku yang pertama kali didengar olehnya. Aku yang mengajak kalian ke sini. Kalau kalian tidak kuajak ke sini, bagaimana kalian bisa bertemu dia? Ling Huchong tertawa heran dan berkata, apa-apaan kalian ini? Tiba-tiba Dewa Bunga Persik berlari ke pinggir jendela dan berseru keras-keras, hei, biksuni cilik, biksuni besar, biksuni tua, biksuni muda, dan biksuni tidak tua tidak muda, aku telah menemukan Tuan Muda Linghu. Lekas serahkan 1000 tael perak kepada kami. Dewa Ranting Persik ikut berlari ke tepi jendela dan berteriak, bukan dia, tapi aku yang pertama memegang Tuan Muda Linghu. Lekas serahkan 1000 tael yang kalian janjikan itu. Sementara itu Dewa Dahan Persik dan Dewa Buah Persik juga tidak mau kalah. Sambil masih memegangi Ling Huchong mereka berteriak-teriak, tidak, aku yang melihat dia paling dulu. Aku yang menemukan dia. Maka terdengarlah suara seorang wanita berseru di luar rumah makan, benarkah kalian telah menemukan pendekar Linghu? Benar. Aku yang menemukan dia. Lekas serahkan uangnya. Ada uang ada barang, ujar 6 dewa lembah Persik berteriak-teriak. Dewa Ranting Persik berkata, benar. Kalau mereka sampai ingkar janji, kita sembunyikan saja Tuan Muda Linghu. Dewa Akar Persik menyambung, bagaimana caranya menyembunyikan dia? Kita kurung saja dia di sini supaya biksuni cilik tidak melihatnya. Di tengah keramaian itu terdengarlah suara orang menaiki tangga loteng.
Orang pertama yang muncul adalah murid perguruan Henshan, bernama Yihe. Di belakangnya ikut pula 4 biksuni dan 2 murid awam, yaitu Zheng E dan Qin Huan. Melihat Ling Huchong benar-benar berada di situ, mereka bertujuh sangat gembira. Ada yang memanggil, pendekar Ling Hu, ada yang memanggil, kakak Ling Hu, ada pula yang memanggil, tuan muda Ling Hu. Dewa Dahan Persik tiba-tiba menghadang di tengah-tengah mereka dan berkata, mana uangnya? Ada uang ada barang. Tanpa 1000 tael perak takkan kuserahkan orang ini. Keenam saudara Persik, kata Ling Huchong dengan tertawa, sebenarnya bagaimana ceritanya soal 1000 tael perak segala? Di tengah jalan tadi kami bertemu mereka, tutur Dewa Ranting Persik. Mereka bertanya kepada kami apa pernah melihatmu. Kukatakan sementara ini tidak, tapi sebentar lagi pasti akan bertemu. Paman ini bohong, seru Qin Huan menyela. Tadi dia menjawab, Ling Huchong punya kaki sendiri, saat ini mungkin dia berada di ujung langit. Kemana kami akan menemukan dia? Tidak. Kami bisa meramalkan apa yang bakal terjadi. Sebelumnya kami sudah tahu akan menemukan Tuan Muda Ling Hu di sini, bantah Dewa Bunga Persik. Benar. Kalau tidak, mengapa kami tiba-tiba datang kemari, tambah Dewa Dahan Persik. Ling Huchong tertawa dan menyela, sudahlah, aku dapat menebak. Tentu adik-adik ini sedang mencariku dan mereka meminta bantuan kalian. Lalu kalian membuka harga 1000 tael perak sebagai upah, betul tidak? Harga 1000 tael perak memang setinggi langit. Salah mereka sendiri tidak pandai tawar-menawar, ujar Dewa Dahan Persik. Mereka begitu dermawan. Kami minta upah 1000 tael perak, tanpa menawar mereka langsung setuju asalkan pendekar Ling Hu dapat ditemukan. Janji ini telah kalian sanggupi, bukan? Yihe menjawab, benar, memang kami telah berjanji akan memberikan 1000 tael perak asalkan kalian dapat menemukan kakak Ling Hu. Nah, sekarang bayar segera, kata 6 Dewa Lembah Persik bersama-sama sambil menjulurkan tangan masing-masing. Kaum biarawati seperti kami mana bisa membawa uang sebanyak itu, kata Yihe. Silakan kalian berenam ikut ke Gunung Henshan untuk menerimanya nanti. Dalam hati Yihe mengira mereka berenam tentu malas ikut ke Gunung Henshan yang letaknya sangat jauh. Tak disangka, 6 Dewa Lembah Persik menjawab serentak, baik, kami akan ikut ke Henshan untuk menerima pembayaran. Kalian tidak boleh hutang, ya? Wah, selamat untuk kalian berenam, sekarang menjadi kaya raya, puji Ling Huchong sambil tertawa. Kalian telah menjual diriku dengan bayaran yang sangat besar. Terima kasih, sahut 6 Dewa Lembah Persik. Tiba-tiba Yihe dan kawan-kawan serentak berlutut menyembah kepada Ling Huchong dengan wajah berduka. Hei, kenapa kalian berbuat demikian? Tanya Ling Huchong terkejut dan buru-buru membalas hormat. Kami menyampaikan sembah bakti kepada ketua, kata Yihe. Oh, jadi kalian sudah tahu? Silakan bangun untuk bicara, kata Ling Huchong. Benar, bicara sambil berlutut begitu tentu tidak nyaman, sahut Dewa Akar Persik ikut bicara. Keenam saudara Persik, kata Ling Huchong, sekarang aku sudah termasuk anggota perguruan Henshan. Kami punya urusan penting yang harus dirundingkan. Kalian silakan minum arak di sebelah sana, tidak boleh mengganggu atau kalian akan kehilangan 1000 tael perak. Sebenarnya 6 Dewa Lembah Persik bermaksud mengoceh lagi. Tapi begitu mendengar kalimat yang terakhir, mereka langsung bungkam dan terpaksa menyingkir ke sebuah meja di salah satu sudut ruangan sambil berteriak-teriak memesan makanan dan minuman. Bersambung ke jilid 118. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.